Baik, pemirsa, Trump mengklaim bahwa Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, minta gencatan senjata pada Amerika Serikat. Namun Trump mensyaratkan bahwa Iran harus membuka terlebih dahulu Selat Hormuz. Kalau tidak, sebelum itu terpenuhi, maka Amerika Serikat akan menghancurkan Iran dan mengembalikan Iran ke zaman batu. Jadi, Mas Ridwan, Teheran sudah membantah hal ini. Tapi pertanyaan saya, apakah sebetulnya negosiasi Amerika Serikat-Iran itu pernah terjadi melalui pihak ketiga kah? Atau sebetulnya bukan negosiasi ya, tapi hanya masing-masing kubu yang mengajukan poin-poin persyaratan? Menurut Menteri Luar Negeri Araghchi, itu melalui pihak ketiga dan hanya penyampaian pesan. Dalam hal ini kemungkinan besar adalah Pakistan. Jadi tidak ada pertemuan langsung gitu, Mbak, antara negosiator Iran dengan Amerika Serikat. Dan Iran sendiri kan memang doktrinnya almarhum Ali Larijani. Ali Larijani ini punya doktrin yang disebut dengan doktrin exhaustion. Jadi kalau menghadapi negara pembuli, Amerika ini kan pembuli ya. Dia dibikin. Tapi Iran yang dituduh sebagai pembuli di Timur Tengah, kata Trump ya, yang terakhir. Iya, tentu saja. Pembuli selalu merasa orang lain yang menjadi pembuli kan begitu. Jadi bulian itu akan berhenti ketika yang membuli ini kelelahan. Nah, ini tampaknya sudah dilakukan oleh Iran. Sampai bingung semua strateginya, sehingga makin lama terjadilah kelelahan itu di Amerika. Dan pada saat titik jenuh lelah ini muncul, serangan balik bertubi-tubinya akan disiapkan. Jadi jalur negosiasi masih mungkin tidak ada ya, untuk mengakhiri agresi? Sampai hari ini kami melakukan riset, tampaknya tidak ada satu konfirmasi berita yang akurat yang mengatakan ada delegasi Iran yang bertemu dengan delegasi Amerika. Kalau sekarang Trump malahan, Pak Wibawa, meminta negara-negara Arab untuk ikut membiayai perang, itu mungkin tidak dilakukan oleh negara-negara Arab? Jadi yang sekarang itu, Mbak, itu adalah bukan deeskalasi, tetapi ini merupakan satu titik poin yang sangat krusial. Ini mau lanjut atau selesai. Nah, menurut Amerika, perspektif Presiden Trump, victory itu harus didapat, adanya pergantian rezim. Itu poinnya. Nah, dari Iran, seperti tadi Mas Ridwan jelaskan, itu dengan strategic attrition, itu tujuan ada stalemate. Jadi yang tadi Pak Syarki sudah jelaskan, bagaimana incurring economic cost yang sangat tinggi buat Amerika. Jadi serangannya aja adalah counter value secara tidak langsung. Nah, itu poin satu ya. Nah, poin yang kedua sekarang, kalau ini dihentikan, berarti selesai sekarang. Tetapi Trump mau mencoba selama 2 minggu ke depan, apakah bisa melakukan tekanan-tekanan ekonomi, juga perang informasi dengan membuat statement-statement, dan juga tekanan militer, kehadiran militer, dan cara-cara intelijen, dan termasuk komunikasi intelijen, untuk bisa mendegrade moral Iran, ya, membuat perpecahan di Iran. Sehingga akhirnya paling tidak kemenangan itu didapat to certain point. Nah, tetapi ini juga beresiko. Nah, berisiko ini bisa menjadi kondisi yang tidak terkontrol. Nah, kemungkinan kedua, akhirnya settle dalam 2 minggu ke depan. Nah, keterlibatan negara-negara Gulf Country Council itu sudah pasti. Khususnya dari Arab Saudi kemungkinan, yang memang sudah melihat Iran itu sebagai ancaman lama. Begitu. Nah, jadi sekarang... Jadi pasti akan ada support yang diberikan ya? Pasti akan apakah ada itu dalam support, bentuk biaya perang? Karena itu common enemy kan. Gitu, dari tahun 79. Dan sebenarnya yang ideal ya, kalau mau berhenti sekarang, kembali lagi ke konfliknya seperti konflik tahun 79 sampai 2026. Yaitu adalah perang proksi, perang intelijen. Itu kalau enggak, kalau Trump masih nekat, perang dunia aja sampai perang dunia ketiga, lanjutin, ada order baru. Diributin sekalian. Kalau realis melihatnya begitu ya, Pak Syarki. Baik, Pak Wibawa. Nah, gitu. Pak Syarki, terakhir, jadi menurut Anda dalam 2-3 minggu ke depan, apakah kita bisa berekspektasi bahwa perang ini akan deeskalasi akan terjadi, atau seperti kata Pak Wibawa, sepertinya masih jauh? Escalation to de-escalation. Eskalasi menuju deeskalasi. Dengan kondisi sekarang, Iran di atas angin, Amerika di bawah, agak tertekan. Untuk itu, untuk kedepannya pilihan Amerika adalah meneruskan, dan dia rugi, banyak kiri rugi, kanan rugi, karena sedikit rugi. Yang paling tidak rugi hanya, dan Iran, dan kan nggak punya malu tuh Trump itu ya, dan dia bisnismen, adalah mengajak Iran untuk menjalin kesepakatan
dia nanti ada ganti rugi dengan mungkin dicicil, kemudian selanjutnya nanti pengelolaan itu silakan Iran menghandle, diakui memang secara UNCLOS kan memang Iran memiliki separuh daripada Selat Hormuz, dan justru malah bagian Iran itu yang paling aman untuk lewat karena bagian sininya itu ada dangkal ya. Kemudian mengakui dan habis itu tetap bisnis berjalan, kemudian nanti perdamaian, tidak ada gangguan, Amerika tetap untung. Jadi akan ada beberapa poin tuntutan Itu dari persis seperti Iran yang Nixon tahun dipenuhi. 73 mengajak Cina lagi bunuh-bunuhan dengan Amerika di Vietnam, diajak untuk masuk ke World Trade Organization, masuk kapitalis. Tujuannya apa? Menggerogoti Uni Soviet. Dan akhirnya 20 tahun kemudian Uni Soviet runtuh. Karena Cina diambil pergi. Nah sekarang yang dilakukan adalah bawa pergi Iran, rangkul dulu daripada nanti kamu dilibas sama BRICS ini, Amerika ini. Jadi BRICS itu dilepas dengan, kalau dia mau smart ya. Kalau saya penasihatnya saya bilang begitu. Tapi kalau perang, harus perang ke depan, ya itu yang tadi serangan ke Cabar itu. Cuman yang paling bijak ya, rangkul, beri konsesi, Iran oke, dan saya kira happy semua. Yang nggak happy Kita lihat ya apakah semuanya bisa happy nih, apakah Trump bisa bijak. Terima kasih Pak Syarki, Mas Ridwan, dan juga Pak Wibawa sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, demo No Kings bukan sekedar protes, ia adalah peringatan bahwa ketika kekuasaan melangkah terlalu jauh, rakyat akan mencari cara untuk menariknya kembali. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan Kontroversi.